ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema urgensi mempelajari ilmu sejarah. Judul besar kami ialah Perang Salib. Sebelum kami memaparkan hasil dari diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Margarita. Nama saya Romanto Silaban. Nama saya Ibrahim Wijaya Girsang. Nama saya Tiarmaida Girsang. Nama saya Gisra Ubata Girsang. Nama saya Lewis Payung. Nama saya Christian juga. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam tema utama kita, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu urgensi mempelajari ilmu sejarah. Jadi, urgensi mempelajari ilmu sejarah adalah belajar mempelajari sejarah, di mana kita bisa lihat sejarah adalah suatu hal yang terjadi di masa lampau yang akan selalu diingat manusia. Juga sejarah memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Dengan kita bisa mempelajari sejarah, kita bisa mengetahui kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan bagaimana dan apa dampak yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Oke, masuk kita ke dalam topik utama dalam sejarah. Topik utama kami dalam sejarah ialah Perang Salib. Perang Salib adalah perang bersejarah. Perang yang melibatkan kedua agama ini berusaha untuk memperebutkan tempat-tempat suci yang dianggap mereka penting. Oleh sebab itu, mari kita saksikan dan mendengarkan apa yang dimaksud dengan perang sejarah dan asal-usul dari perang sejarah. Perang Salib adalah perang-perang agama Timur Tengah dan Eropa antara abad 15 sampai abad 17 disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib berada di konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam Perang Salib meyakini perjuangan mereka sebagai pelaku salib demi memperoleh tampilan ampunan atas dosa mereka. Mereka akui ruang lingkup istilah perang salib masih terjadi pokok di peradaban. Adanya sejarawan yang berpendapat bahwa sejarah di Yerusalem sejarah yang dapat disebut perang salib. Terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 109 sampai tahun 197. Pada abad kedua ada pula perang salib melawan perang salib melawan orang Moro Iberia. Perang salib melawan Kekaisaran Utsmania untuk melakukan ziarah ke Madinah untuk memberantas kaum bidah dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Ia mengimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk agar melakukan ziarah bersenjata ke Madinah. Imbauannya ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib. Dan ia dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib yang mengikrarkan kaul di muka umum. Ada yang ikut lantaran didorong oleh niat yang berbeda. Ada yang ikut ke Yerusalem hanya ingin ikut jangka beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya dengan bakti dengan majikan. Ada yang menetarkan dan nama baik, dan ada yang berhawa nafsu meraup keuntungan ekonomi politik maupun keikutsertaannya.
Laskar Salib mengasas 4 negara baru, yaitu negara lazim yang biasa disebut dengan Outremer atau Tanah Sabrang, yaitu negara Kabupaten Adesia, negara Kepangeranan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Akko adalah kota terakhir Laskar Salib di Tanah Suci yang direbut oleh kaum Muslim pada tahun 1291. Reconquista atau penaklukan balik peran Kristen Muslim di semenanjung Iberia dinyatakan sebagai perang salib pada tahun 1123 dan berakhir dengan tumbang Kesultanan Granada pada tahun 1492. Perang Salib Utara yang menentukan suku-suku perang di kawasan timur laut Eropa ke bawah kekuasaan Jerman. Di bawah kekuasaan Jerman, Denmark dan Swedia dianggap sebagai Perang Salib 1147. Pada tahun 1199, Paulus Indonesius III menjadi paus pertama yang memaklumkan perang salib politik untuk menentukan penguasa-penguasa Kristen yang membandel. Perang salib dijadikan sesama memerangi kaum Buddha di Languedoc sejak tahun 1208. Perang salib juga dilancarkan untuk mengusung laju eksposisi Romawi pada tengah abad ke-14 dan baru berpisah berakhir dengan perang Liga Suci pada tahun 1699. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Reform perang salib bagi bangsa Eropa secara ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Pasalnya, sebelum periode urgensi waktu yang tidak dipakai untuk tempur lebih panjang daripada konflik peperangan sendiri. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan orang-orang Eropa untuk berinteraksi kepada umat Islam dan memanfaatkan mereka mengambil keuntungan selama hidup berdampingan. Bangsa Eropa pun menyadari kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Mereka lantas mencoba mengejar ketertinggalan itu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Dalam proses penglihatan pengetahuan terdapat nama Adam dan Dan yang banyak menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab dalam bidang astronomi dan geometri. Setelah berkunjung ke Antioquia dan Tarsus pada awal abad ke-12, sekitar 1 abad kemudian, ahli aljabar dari Eropa yang pertama bernama Leonardo mempersembahkan karya-karyanya kepada Raden kedua dari Jerman yang memiliki ambisi besar untuk mendapatkan Islam dengan Kristen. Bidang ekonomi. Perang salib atau perang suci antara orang-orang Eropa melawan Turki, Saljuk dan orang-orang Arab membawa dampak bagi sejarah dunia, yaitu terputusnya jalur perdagangan Asia dan Eropa. Kondisi pasca Perang Salib. Perang
tebal dan besar. 2. Komuniti Yunani. Pembentukan Yunani di Palestina dan syarat juga menjadikan bagian yang paling dalam sejarah arti sempit. Walaupun tidak ada satu perang salib pun tidak pernah dikomunikasikan melawan Yunani. Oke, kita sudah mengetahui asal-usul dari perang salib dan pengertian dari perang salib. Oleh karena itu, kita juga pasti akan ingin mengetahui orang-orang penting apa saja yang terlibat di dalam perang salib tersebut. Nah, yang pertama ialah Paus Urbanus II. Dia menjabat pada tahun 1042 sampai 1099, di mana dia sebagai pendeta Romawi di Katolik. Yang kedua ialah Saladin. Dia adalah pemimpin pasukan Islam, di mana tahun pemimpinannya ialah 1135 sampai 1193. Yang ketiga ialah Richard I Hati Singa atau Richard Harlow. Dia menjabat pada tahun 1157 sampai 1199. Dan yang keempat ialah Raja Louis VII. Dia menjabat 1120 sampai 1180. Dan yang terakhir ialah Kaisar Frederick II, di mana dia adalah pemimpin Romawi suci. Dia menjabat pada tahun 1194 sampai 1250. Perang salib terjadi 9 kali, tapi kami hanya ingin merangkum inti-inti saja. Dan kami juga menemukan yaitu mereka menggunakan perisai untuk melindungi tubuh mereka dalam perang salib tersebut. Tombak ini digunakan oleh pada orang Kristen, di mana mereka menggunakan ini untuk melawan musuh mereka. Dan yang terakhir ialah pedang. Pedang kalau pada masa sekarang adalah pedang yang tidak mungkin berguna, karena sekarang kita menggunakan pistol untuk menembak musuh atau untuk melumpuhkan orang-orang melakukan kejahatan. Jadi pada zaman dahulu perang sangatlah penting, bahkan perang tidak boleh sembarangan digunakan oleh kalangan-kalangan rendah dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berpangkat tinggi. Nah, dari perang salib tersebut kita bisa lihat di masa sekarang di mana terjadi juga konflik yang ada di Indonesia, yaitu konflik Aceh Singkil, di mana konflik ini terjadi antara kaum mayoritas dan kaum minoritas, di mana Kristen dan Islam. Mereka memiliki perbedaan pendapat dan terjadi pembakaran gereja dan pembongkaran balik, di mana pandangan orang Islam menurut mereka tidak boleh pembangunan gereja secara sembarangan tanpa adanya izin dari mereka, yaitu menganut hukum Waknum, yang dimana ketika ingin membangun suatu gereja kita harus menemukan 110 jemaat dan 110 orang dari masyarakat dan masyarakat Islam yang setuju dengan dirinya gereja tersebut. Oleh karena itu, di konflik Aceh Singkil ini kita bisa lihat bahwa di konflik ini tidak adanya kesatuan dan persatuan di dalam Pancasila. Kita bisa lihat pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di dalam masyarakat Aceh tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa persatuan yang terjadi dalamnya. Akibatnya terjadilah perpecahan. Ada juga konflik-konflik lainnya yang dimana sekolah tidak diizinkan bangun karena sekolah tersebut dipikir mereka hanya sekolah hanya untuk orang Kristen. Ada juga bisa kita lihat sekarang bahwa penayangan film yang dibuat oleh orang luar negeri di blacklist oleh oknum-oknum Indonesia. Mereka
banyak juga dampak positif dan negatif yang terjadi di dalam perang salib itu pada masa sekarang. Dampak positifnya bisa kita lihat bahwa banyak sekali terjang dan sepak terjang yang terjadi di masa sekarang di dalam politik, global, ekonomi, budaya, dan bahkan pendidikan. Kita juga bisa lihat di masa sekarang banyak sekali perubahan-perubahan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perang salib tersebut. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya kita tidak memiliki rasa toleransi antara agama satu dengan agama yang lain. Kita juga menumbuhkan sifat egoisme, di mana kita ingin menang sendiri. Kita ingin bahwa agama kita adalah agama